وقلنا
سمع الله لمن حمده الله أكبر hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa duduk di majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada permulaan kali ini di sini saya akan menyampaikan sedikit yang berkaitan tentang menuntut ilmu, adab dan yang lainnya. Nabi SAW ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya
majelis zikir atau tamu-tamu surga, maka singgahlah. Bapak dan ibu-ibu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis-majelis yang seperti ini, yang di situ mengkaji masalah agama, masalah hukum dan yang lainnya, ini merupakan suatu kenikmatan yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di majelis seperti ini, illa nazalat alaihi musakinah, yaitu datanglah rasa ketenangan. Tidak ada ketenangan kecuali dengan duduk di majelis seperti ini. Illa nazalat alaihi musakinah. Kemudian wasiat menahan rasa ngantuk kita, menahan rasa capek kita, maka tidak ada yang sia-sia dengan datangnya kita ke majelis ini. Tadi disebutkan bahwasanya illa nazalat alaihi musakinah, datang rasa ketenangan. Wa wasyatumur rahmah, datang rahmat yang luar biasa. Wa hafazatul malaikat, dijaga oleh para malaikat, subhanallah. Duduknya di majelis ini, malaikat-malaikat menjaganya. Wa hafazatul malaikat wa dzakarallahu fi man indah. Dan orang-orang yang duduk di majelis taklim seperti ini disebut-sebut namanya oleh malaikat di hadapan para malaikat yang lainnya. Jadi simpulan itu telah duduk di majelis seperti ini menuntut ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan bahwasanya talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Baik itu dari orang yang biasa, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, yang masih muda, apalagi masih muda, yang tua saja adalah wajib. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu seperti ini adalah wajib. Wajib bagi. Kalau dulu nggak ada seperti itu. Dulu tidak ada media sosial, tidak ada yang lainnya. Menuntut ilmu benar-benar menuntut ilmu itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Subhanallah. Imam Malik diriwayatkan bahwasanya ketika beliau menuntut ilmu itu sudah kehabisan bekal. Karena menuntut ilmu itu membutuhkan bekal, membutuhkan biaya, membutuhkan perjalanan dan yang lainnya. Imam Malik kehabisan bekal, sudah dijualin semuanya, yang ada di rumahnya dijualin semuanya. Duitnya sudah habis, perbekalannya sudah habis. Menuntut ilmu dalam mengharap ridho dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah, cita-cita yang utama, puncak impian semua orang, yaitu apa? Masuk surga. Masuk surga merupakan impian semua orang. Beliau memberikan suatu kunci. Kalau kamu mau masuk surga dan dimudahkan, bukan hanya masuk surga saja, tapi dimudahkan masuk ke dalam surga, maka engkau harusnya menuntut ilmu. Jadi jangan salah, jangan kita meremehkan tentang belajar, menuntut ilmu, karena duduknya di sini, itu kita perhitungan setiap detiknya, setiap menitnya Allah akan catat sebagai timbangan kebaikan kita ketika nanti kita di akhirat. Ini kabar yang luar biasa. Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu adalah wajib. Yang sebagaimana tadi disebutkan, alhamdulillah.
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya sebagai orang-orang yang muslim ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama ya kecuali agama Islam. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sini ya, itu adalah pilihan Allah ya. Pilihan Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita ya untuk menjadi orang yang muslim ya. Agama Islam ya itu sampai ya ada buang air kecil pun ya ada aturannya. Bagaimana kita ya masuk kamar mandi, kan orang kiri pak, apa itu buka langsung masuk ya. Biasa seperti itu ya. Bagi anak-anak kecil ya. Anak kecil kalau masuk kamar mandi bahkan dorong-dorong kan sama adiknya ya. Masuk ya. Dengan seperti itu ya kita melihat bahwasanya kita sebagai orang tua ya mencoba ya. Nah ya kalau masuk kamar mandi menggunakan membaca doa ya. Kemudian yang paling penting coba ya celananya dan yang lainnya dan sampai ke najis ya. Kata Nabi SAW beliau lupa lagi ya. Hanya sedikit-sedikit dulu kita belajar, sedikit-sedikit dulu kita coba ya, sampai rumah ya apa yang tadi disampaikan ya coba kita praktekkan mungkin dari hal-hal yang kecil dulu, hal-hal yang mungkin yang mudah bagi kita ya coba kita melihat kita istri kita ya. Kita dari kita dulu deh, kita nyontohin ya, kita berperilaku jujur baik ya. Kita mencontohkan anak kita mungkin ketika masuk kamar mandi, kita mencontohkan anak kita ya sholat di masjid ya, mencontohkan anak kita sering baca Quran ya. Jangan lupa ya kalau pada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membaca Quran dan yang lainnya itu menjadikan kita ya rumah yang diberkahi. Jangan sampai kita menjadikan rumah kita itu sebagai apa? Ukuran nggak bisa jawab dibacakan Quran, nggak pernah ya satu menit pun ya atau satu hari pun rumah kita itu dibacakan Al-Quran ya. Hafal yang disetel yang sesuatu yang tidak baik ya. Nggak pernah anak kita, istri kita ya, atau kita sendiri pun ya nggak pernah baca Quran, nggak pernah itu ya. Usahakan setiap hari anak-anak ayo ya sholat dari sholat anak dulu deh, sholat anak ya bapaknya yang lihat nih ya udah deh ya baca sholat anak ya, satu yang mulai begitu ya mungkin pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan ya bahwasanya ya datangnya kita masjid ini, duduknya kita di masjid ini menjadikan ya kita menjadi orang yang tenang ya. Semoga dengan duduknya kita di masjid seperti ini dosa-dosa kita diampuni ya. Menjadikan ya sesuatu pahala yang nanti memperberat timbangan kita di akhirat. Itu sesuatu yang kita butuhkan, memberatkan timbangan di akhirat ya dengan amal kebaikan kita, menghapuskan dosa-dosa kita ya yang dulu mungkin kita pernah kerjakan ya dengan duduknya seperti ini ya siapa tahu malaikat mendoakan kita semoga ampuni dia ya ampuni dia kesalahan dia dan yang lainnya dan itu ya yang menjadikan majelis ini insyaallah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya ya. Ditutup dalam doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita selesai.
Untuk bapak-bapak mungkin dari ibu setelah saya selesai mungkin kita ada sarapan pagi dan alhamdulillah sudah disediakan ibu-ibu. Alhamdulillah pagi-pagi ibu-ibu sudah menyediakan sarapan. Terima juga atas supportnya. Untuk kedepannya mungkin harapan saya juga bapak dan ibu pagi ini akan berlanjut insya Allah sebulan kali harapan dan mungkin juga sesuai dengan harapan ibu-ibu mudah-mudahan menjadi manfaat untuk lingkungan yang ada maupun RW dan juga di sini ada RW mungkin bisa diberikan ke warga lainnya. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Di sini sih Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Ini bagus nih. Dari sampai bulanan aku. Jadi kan ada Iya. kita dengar pun langsung. Hah? Kadang-kadang langsung di mana? Tanah. Kayak suasana Jogja Pak. Berarti lama di Jogja Mas? Iya. Lama di Jogja. Jadi kemana? Saya bukannya saya wong Jawa. Saya orang Banten. Saya bentuk aku ya Jawa. Bentuk aku ya Jawa. Wonosari. Wonosari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Saya pernah. Saya sekitar setahun di sana Pak. Gunung Kidul pusatnya. Kok ada gunung kidul Di taman Pak. Taman itu jadi dari pasar. Pasar yang impresi dulu Pak. Alun-alun. Sebelum. Oh belum. Jadi kalau kita masuk ke pusat kotanya Gunung Kidul, nah sebelah kanan itu kan pasar ya Pak.